Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Nugraha dari Manajemen Bisnis Industri Furnitur A 2019, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu, dengan NIM A01319009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai paper yang telah saya buat dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada perusahaan furnitur di Temanggung. Berikut adalah presentasi mengenai paper yang telah saya buat. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemampuan karyawan dan kesejahteraan karyawan terhadap kinerja karyawan perusahaan furnitur di Temanggung. Sumber data dari penelitian ini adalah karyawan perusahaan furnitur di Temanggung dengan cara wawancara dan metode pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan karyawan dan kesejahteraan karyawan sangat berpengaruh pada kinerja karyawan perusahaan furnitur di Temanggung. Pendahuluan. Sumber daya manusia atau SDM sangatlah penting perannya dalam suatu perusahaan untuk menggapai tujuan perusahaan. Salah satu cara perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya saat ini yaitu dengan memiliki SDM yang bertanggung jawab, cekatan, dan bekerja dengan efektif dan efisien. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Salah satunya yaitu kemampuan kerja dan kesejahteraan kerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis seberapa besar dampak faktor kemampuan kerja dan kesejahteraan kerja dalam mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan furnitur di Temanggung. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian saya yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi yaitu studi yang mempelajari fenomena atau segala suatu hal yang berdasarkan dari pengalaman seseorang. Di mana pada penelitian ini responden adalah karyawan dari perusahaan furnitur di Temanggung. Data yang diperlukan dari penelitian ini yaitu tanggapan responden mengenai kemampuan kerja dan kesejahteraan kerja terhadap kinerja karyawan. Sumber data dari penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari hasil jawaban responden melalui wawancara. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan mengenai yang pertama, pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan. Pada perusahaan furnitur di Temanggung memiliki dua tempat berlangsungnya aktivitas perusahaan, yaitu di kantor dan di lapangan produksi. Lapangan produksi merupakan tempat berlangsungnya kegiatan pemotongan kayu hingga finishing produk. Penerimaan karyawan baru pada bagian lapangan produksi tidak memberikan syarat harus memiliki kemampuan dalam menggunakan mesin-mesin produksi. Karyawan baru akan diberikan training dengan waktu yang telah ditentukan dan akan melalui masa bimbingan sampai karyawan dapat bekerja secara mandiri. Sedangkan bagi karyawan yang sudah bekerja sejak lama pada perusahaan tetap akan diberikan training sesuai dengan program perusahaan. Kemampuan karyawan dalam mengoperasikan mesin berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan proses produksi. Berbeda halnya dengan pekerjaan di kantor seperti PPIC dan keuangan, karena ilmu yang dibutuhkan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut membutuhkan ilmu dasar dan pengalaman yang cukup, walaupun tetap diadakannya pembimbingan, tetapi untuk kegiatan dalam kantor membutuhkan ilmu yang mendalam. Maka dari itu, penerimaan karyawan baru memiliki syarat adanya ilmu dan pengalaman pada bidang kerja. Ilmu yang dimiliki karyawan sangat berdampak pada kegiatan kantor, karena kecepatan dan ketepatan dalam bekerja berpengaruh pada jalannya sistem perusahaan. Perbedaan syarat penerimaan karyawan antara lapangan dan kantor diadakannya training, bimbingan, dan pengawasan pada perusahaan furnitur di Temanggung diputuskan setelah melalui banyaknya pertimbangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak kemampuan kerja karyawan pada kinerja karyawan sangat besar. Lalu ada hasil dan pembahasan mengenai poin kedua, yaitu pengaruh kesejahteraan kerja terhadap kinerja karyawan. Pada perusahaan furnitur di Temanggung ini, sangat mengutamakan kesejahteraan karyawan.
Salah satu faktor yang dapat menciptakan kesejahteraan karyawan yaitu hubungan sosial antar karyawan maupun dengan atasan. Berbagai kegiatan diadakan untuk menjaga hubungan yang baik dan meningkatkan rasa kekeluargaan antar karyawan dan atasan, yaitu mengadakan lomba 17-an, piknik bersama, karnaval, dibentuknya persatuan olahraga dalam bidang bulu tangkis dan sepak bola, mengadakan turnamen olahraga, dan makan bersama. Dan kegiatan-kegiatan tersebut berhasil membuat antar karyawan dengan sesama karyawan maupun dengan atasan terjalin sangat baik dan rasa kekeluargaan timbul sangat erat. Ketika adanya masalah yang terjadi antar karyawan, pihak perusahaan membantu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi melalui ketua divisi atau HRD. Selain membantu menyelesaikan masalah yang terjadi pada internal perusahaan, perusahaan juga membantu dalam pendidikan anak dan kesehatan karyawan. Dalam bidang pendidikan, perusahaan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain untuk memberikan beasiswa kepada karyawan dari pendidikan TK hingga kuliah. Sedangkan dalam bidang kesehatan, pihak perusahaan memberikan jamu, susu, vitamin, dan masker setiap hari. Contoh kasus yang terjadi pada salah satu karyawan dalam kesejahteraan kerja, yaitu adanya karyawan yang merasa tidak dihargai, tidak nyaman, dan bahkan ingin mengundurkan diri dari perusahaan dikarenakan tidak dapat bersosialisasi dengan baik dengan teman seruangannya. Dari kasus pada perusahaan tersebut, kita mengetahui bahwa jika kesejahteraan karyawan tidak dapat dicapai, maka akan timbulnya rasa tidak nyaman, rasa tidak dihargai, dan bahkan menurunnya motivasi dalam bekerja. Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan karyawan berdampak langsung pada suasana, kenyamanan, kondisi psikologis, dan kondisi mental dari karyawan. Dan hal ini sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk itu, setiap perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan karyawan. Kesimpulan dari penelitian yang saya laksanakan yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kemampuan kerja dan kesejahteraan kerja menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh kepada kinerja karyawan, di mana training, pendampingan, pengetahuan dasar, dan evaluasi kerja sangat mempengaruhi kemampuan kerja karyawan yang akan berdampak langsung pada kinerja karyawan. Kesejahteraan karyawan juga sangat mempengaruhi kinerja karyawan karena hal tersebut dapat mempengaruhi psikologis maupun emosional dari karyawan. Walaupun dalam pekerjaan, karyawan dituntut untuk profesional dan tidak membawa masalah pribadi pada pekerjaan. Ucapan terima kasih saya eh, setelah melaksanakan penelitian ini yaitu pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kelancaran dan kemudahan dalam membuat paper ini. Tidak akan mungkin bagi saya untuk mengerjakan paper ini tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada karyawan perusahaan furnitur di Temanggung yang telah memberikan informasi-informasi yang saya butuhkan dalam penelitian ini. Demikian juga rasa terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Denny Saputra, STMSC, selaku dosen pengajar mata kuliah metodologi riset. Berikut adalah daftar pustaka mengenai paper yang saya buat. Yang pertama ada jurnal mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada perusahaan furnitur, studi pada karyawan perusahaan furnitur di Kecamatan Gemolong. Yang kedua ada Occupational Therapy Journal of Research OTGR, Occupation, Participation, and Health. Yang ketiga, ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan tetap bagian produksi PT Inti Luhur Fuja Abadi Pasuruan. Yang keempat, ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Buma Kumawa di Kota Sorong. Dan yang kelima yaitu ada jurnal faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan PT Mega Mulia Servindo di Makassar. Sekian presentasi saya mengenai paper yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada banyak kurangnya. Hal ini atau tugas ini saya tujukan untuk pembelajaran mata kuliah metodologi riset. Terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.